Assalamualaikum, San. Waalaikumsalam. Ana Suara saya lagi. terdengar. Ana baru tahu. Astagfirullahaladzim. Aku sudah tidur tadi. Iya. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Oke, khair, Ustaz. Kita Khair, Ustaz. mulai, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ustaz Asep gimana? Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saifuddin Zuhri, ya siap ya? Insyaallah, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, insyaallah kita akan melaksanakan sidang munaqasyah atau sidang skripsi untuk sidang skripsi yang ke-628 atas nama mahasiswa Saifuddin Zuhri dengan judul skripsi Hakikat Sukses Menurut Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 3-5 dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, yang dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak atau Ustadz Acep Aryadi MAG. Dan pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada para penguji dan juga sekaligus ada pembimbing. Yang pertama penguji 1 yaitu Ustadz atau Bapak Sundardi Basri MKOMI. Ustadz, kehal khair Ustadz. Alhamdulillah, khair Ustadz. Ya, dan yang kedua ada Ustadz dan atau Bapak Acep Aryadi MAG, pembimbing dan sekaligus penguji 2. Gimana kabarnya Ustadz Acep? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustaz. Masya Allah, khair. Dan saya sendiri yaitu Dr. Rismono yang juga diamanahkan untuk menjadi ketua sidang dan sekaligus penguji 3. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan sidang skripsi ini, ya, insya Allah yang akan kita laksanakan pertama akan disampaikan presentasi oleh mahasiswa atas nama Saifuddin Zuhri dengan waktu kurang lebih 15-20 menit. Yang kedua akan dilakukan pertanyaan dari masing-masing penguji, yaitu dari penguji 1 oleh Ustaz Sundardi Basri, kemudian yang kedua oleh Ustaz Acep Aryadi, dan nanti kemudian baru saya yang akan memberikan pertanyaan. Dan yang terakhir akan ditutup dengan closing statement dari masing-masing penguji dan juga oleh mahasiswa yang diuji. Baik, tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita akan dengarkan presentasi penjelasan secara singkat dari mahasiswa atas nama Saifuddin Zuhri dengan judul skripsi Hakikat Sukses Menurut Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 3-5 dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish. Kepadanya kami persilakan. Baik Ustaz. Izin Ustaz mau nampilin ini. Ya, silakan. Sudah kelihatan Ustaz? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sempat dan nikmat Islam sehingga dapat berkumpul di siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Sunardi Basri Iman LC MCOMI selaku penguji pertama. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Acep Ariadri MAG selaku penguji kedua dan sekaligus pembimbing skripsi saya. Dan ketiga, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Deris Mono LC SPDI MA selaku penguji ketiga sekaligus ketua penguji Ustaz. Ketua sidang. Ya. Ketua sidang pada siang hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Syaifuddin Zuhri, alamat Lombok. Di sini izinkan saya mempresentasikan gambaran umum skripsi saya yang berjudul Hakikat Sukses Menurut Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 3-5 dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisyihab. Latar belakang masalah. Sukses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi yang amat dalam. Dalam kamus tersebut, sukses itu diartikan berhasil atau beruntung. Maka, jika kita mengartikan secara dalam, sukses adalah suatu keberhasilan atau keberuntungan. Adapun Al-Quran adalah kitab umat muslim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang diriwayatkan dengan jalan mutawatir dan yang membaca dipandang beribadah, di mana kitab tersebut sebagai dasar atau pedoman pokok agama Islam. Tujuan diturunkan Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman dalam beribadah saja, akan tetapi untuk menjadi pedoman manusia dalam menata kehidupan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian banyak orang yang mengartikan kesuksesan pada kehidupan di dunia ini hanya berdasarkan pangkat yang tinggi, jabatan atau kedudukan yang bagus, menjadi manajer, pengusaha, dan lain-lain. Padahal sukses tersebut adalah sukses yang bersifat nisbi atau tidak akan abadi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan dalam hidup apabila memiliki komitmen keimanan dan mantap serta kokoh iman, kuat tauhid dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan suksesnya kekal dan abadi. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang saya baca, peneliti maka bisa dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menjadi orang yang sukses berdasarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua,
siapa saja yang termasuk orang yang sukses berdasarkan Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 3-5. Kajian terdahulu yang relevan. Skripsi Hakikat Sukses Menurut Al-Quran yang disusun oleh Agus Supatro menunjukkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, sukses menurut Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu Al-Falah, An-Najat, dan Al-Fauz. Dari 3 istilah tersebut merupakan sukses di duniawi atau ukhrawi. Dan ayatnya pun sangat bervariatif, yang pada intinya mengandung nilai-nilai keselamatan jiwa, kelebihan, materi, dan amal saleh, baik secara vertikal maupun horizontal. Akhirat sekaligus. Untuk itu, Al-Quran mengajar kepada manusia untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat sekaligus dengan cara soleh, vertikal, dan horizontal. Adapun kesalehan tersebut yakni iman, takwa, syukur, sabar, bersedekah, taat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, bertaubat, dan benar kebenarannya sehingga. Jadi yang membedakan skripsi saya dengan skripsi ini, saya fokus kepada surah Al-Baqarah ayat 3-5. Kemudian skripsi sukses menurut Al-Quran yang disusun oleh Yanuar Fahmi menunjukkan beberapa kesimpulan, diantaranya kesuksesan yang hakiki di dalam Al-Quran yaitu beriman yang selalu melakukan ibadah dan amal soleh, ketakwaan dan keimanan kepada Allah menjadi fungsional dalam kehidupan apabila ia melahirkan kebaikan dan kesalehan. Kemudian yang akan dibahas di bab kedua, teori tentang al-muflihun. Makna al-muflihun di dalam Al-Quran, sukses sering diungkapkan dengan kata beruntung, dan orang-orang beruntung itu dibahasakan dengan istilah muflih atau al-falah. Al-falah diartikan memperoleh apa yang dikehendaki atau meraih keberuntungan, yakni meraih apa yang diharapkan di dunia dan di akhirat. Al-falah yang akar katanya huruf ta, lam, ha, berarti membajak lapisan tanah. Dari sini dinamai al-falah karena dia mencangkul untuk membelah tanah lalu menanam benih. Benih yang ditanam petani menumbuhkan dan menghasilkan buah yang diharapkan. Kemudian yang kedua, di sini ada profil singkat Muhammad Quraish Shihab. Muhammad Quraish Shihab terlahir dari sebuah tempat yang bernama Rapang yang terletak di Sulawesi Selatan, bertepatan pada tanggal 16 Februari 1944. Muhammad Quraish Shihab adalah anak kelima dari 12 bersaudara. Quraish Shihab adalah keturunan dari orang terpelajar. Quraish Shihab adalah seorang yang terkenal dengan ahli tafsir. Quraish Shihab adalah mendapat gelar MA dalam ilmu tafsir Al-Quran kelulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1969. Setelah itu meraih gelar doktor di bidang ilmu tafsir Al-Quran dengan yudis cum laude. Disertai penghargaan tingkat pertama di universitas yang sama pada tahun 1982. Quraish Shihab adalah putra kelima dari Abdurrahman Shihab. Ia pernah menjadi rektor sekaligus menjadi guru besar dalam ilmu tafsir Al-Quran Universitas IAIN Alauddin Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan perguruan tinggi yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengembangkan nilai-nilai Islam moderat di Indonesia. Di samping itu,
Abdurrahman Shihab juga merupakan salah satu dari penggagas berdirinya Universitas Muslim Indonesia, yaitu Universitas Islam swasta terbuka di Makassar. Kemudian Bapak sini 5 menit lagi ya. ya, Ustaz. 5 menit lagi. Ya, Ustaz. Ciri-ciri orang yang sukses berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Pertama, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kata Al-Muflihun. Di sini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 5, surah Al-Imran ayat 104, surah Al-A'raf ayat 8, surah At-Taubah ayat 88, surah Luqman ayat 5. Dan penafsiran ulama tentang ayat-ayat sukses dalam Al-Quran. Terus golongan orang-orang yang sukses dalam Al-Quran. Berdasarkan ayat-ayat yang di atas tadi, terdapat beberapa ciri orang yang sukses atau beruntung, diantaranya yaitu beriman kepada adanya hari kiamat, kemudian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Beribadah kepada Allah dilakukan sebanyak mungkin, penuh dengan khusyuk, ikhlas, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian berjihad fisabilillah dan beramal soleh melakukan. Keempat, analisis surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Mengenal surah Al-Baqarah dan keutamaannya. Kedua, asbabun nuzul, sebab-sebab Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Kemudian tafsir surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Terakhir, ciri-ciri orang sukses berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Bab kelima, kesimpulan. Nama lain dari surah Al-Baqarah yaitu Al-Sinan, yang berarti puncak. Karena tidak ada lagi puncak petunjuk setelah kitab suci ini, dan tidak ada puncak setelah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keniscayaan di hari kiamat. Selain Al-Sinan, Al-Baqarah juga dinamai Al-Zahra, yakni terang benderang. Karena kandungan surah ini menerangi jalan dengan benderang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi penyebab bersinar terangnya wajah siapa yang mengikuti petunjuk surah ini. Ada beberapa keutamaan surah Al-Baqarah, diantaranya adalah yang pertama, At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu memiliki puncak, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat satu ayat yang menjadi penghulu bagi ayat-ayat Al-Quran lainnya. Yang kedua, pembacanya dihindari oleh setan. Yang ketiga, mendatangkan berkah dan bertolak dari gangguan sihir. Kemudian yang keempat, malaikat mendekat ketika dibacakan surah Al-Baqarah. Jazakumullah khairan pada Ustaz yang sudah memberikan waktu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi kali ini mudah-mudahan bisa memberikan masukan saran dari Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ditutup dulu. Budin. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Saifuddin terhadap skripsi yang sudah ditulis ya. Maka pada fase berikutnya kami persilakan pada para penguji untuk menanyakan seputar ataupun hal-hal yang berkaitan tentang skripsi ini. Dan sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, yang pertama yang akan bertanya adalah Ustadz Sunadi Basri LC MKOM ya. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Deris Mono sebagai ketua sidang pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan munaqasyah. Kemudian tak lupa juga terima kasih kepada Ustadz Asep Ariandi sebagai pembimbing skripsi dan sekaligus untuk mengujikan yang kedua hari ini. Kemudian kepada Ali namanya? Zahri, Ustaz. Saifuddin Zuhri ya? Ini akun emailnya, Ustaz. Saifuddin Zuhri, bukan Zuhri. Zuhri, ya. Atas pemaparan skripsi yang barusan kita dengarkan bersama. Baik, kalau bisa ingin saya tampilkan yang saya share catatan dari saya biar bisa kelihatan semua. Biar bisa melihat. Coba kita bacakan judulnya itu, siapa namanya tuh, si Saifuddin Zuhri. Ya, Ustaz. Coba bacakan judulnya kamu tuh. Hakikat sukses menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3-5 dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisyhab. Ya. Pertanyaan saya itu yang saya garis merah itu sebaiknya kamu jadikan judul kecil. Yang dalam kurung, Ustaz. Ya, dalam kurung tulisannya huruf kecil. Jadi hakikat sukses dalam Al-Quran, bukan menurut Al-Quran, dalam Al-Quran. Hakikat sukses dalam Al-Quran. Dalam kurung studi analisis surat Al-Baqarah ayat 3-5. Menurut tafsir Quraisyhab. Pertanyaannya, kenapa kamu memilih tafsir Quraisyhab? Bukannya semua tafsir sama gitu. Kenapa, Ustaz? Kenapa kamu memilih tafsir Quraisyhab? Kan semua tafsir sama aja tuh penjelasannya. Apa, Ustaz? Mungkin kenapa atau kamu nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia gitu maksudnya? Bahasa Arabnya masih kurang, Ustaz. Masih kurang gitu. Iya, Ustaz. Sukses itu ada berapa dalam ayat 3-5 itu? Sukses di situ sukses ada satu, Ustaz. Ada Muflihun. Iya. Kriteria orang sukses itu ada berapa? Kriteria orang sukses. Ciri-ciri orang sukses ada di bab 4, Ustaz. Ya, pertanyaan saya itu kalau ciri-ciri orang sukses itu sudah kita ketahui bersama gitu. Semua orang kalau baca ayat Al-Qur'an bisa gitu. Terus kenapa kamu teliti, kan? Berarti tidak ada yang baru gitu. Ada, Ustaz. Apa yang baru coba? Ini kan sukses kalau secara ini pemikiran manusia yang sekarang sukses itu diartikan banyak yang merartikan sukses bahagia, mempunyai banyak harta. Nah, itu kan kita bicara sukses dalam Al-Qur'an kan? Ini kan alladzina yu'minuna bil ghaib, satu kan, wa yuqimuna shalah, dua. Ya kan? Itu sampai akhir itu kan udah ciri-ciri, udah jelasin dalam apa? Dalam surah Al-Baqarah itu gitu. Ya kan? Iya, Ustaz. Jadi ini rumusan masalahnya nanti itu berantakan nanti. Siapa nama kamu? Saifuddin. Zuhri, Ustaz. Zuhri. Ya, Saifuddin Zuhri kan? Iya, Ustaz. Itu nanti bermasalah ya. Coba kita lihat itu dari sini. Coba abstraknya dulu. Nah, abstrak itu ada berapa? Berapa? Abstrak itu ada 3 komponen. Yang pertama apa? Pertama itu tujuan. Penulisan. Ya kan? Habis itu yang kedua apa? Metodologi. Ya kan? Yang ketiga apa? Yang ketiga itu apa? Hasil
penelitian. Hasil penelitiannya di situ. Jadi ada 3 itu gitu. Ya kan? Jadi bukan sukses menurut Kamus Besar ini, definisi ini bukan apa? Bukan abstrak ya. Abstrak itu singkat, terus nggak terlalu panjang begitu. Terus ini antara abstrak bahasa Indonesia dengan bahasa, kalau bahasa Inggris banyak itu. Kalau bahasa Arabnya sedikit tuh, nggak ini tuh. Itu gambar, Ustaz. Gambar. Coba ini. Yang bahasa Inggris yang aku baca coba. Agak kurang lancar, Ustaz. Success according. Baca nanti. Kan bukan bahasa kamu. Ayo coba baca. Success according to the great dictionary. Nah, sampai situ aja gitu. Kira-kira ada yang salah di mana situ? Ada bacanya salah, Ustaz. Bukan. Itu dictionary sama Indonesian itu terbalik itu. Jadi success according to the great Indonesian dictionary gitu. Jadi sukses menurut Kamus Besar bahasa Indonesia. Tapi ingat itu, ini hanya sebagai contoh aja gitu. Kamu nggak review lagi. Cuman ingat itu, kalau abstrak sudah nggak bicara tentang apa? Definisi lagi. Langsung aja ke tujuan. Tujuan penulisan makalah ini adalah ini, tujuannya ini mengupas masalah ini itu. Sistematikanya seperti ini, terus hasilnya seperti ini. Ya? Baik, Ustaz. Sorry. Baik, Ustaz. Kemudian coba saya lihat rumusan masalahnya coba. Langsung aja itu nanti biar Ustaz Deres sama Asep yang Anda pilih. Rumusan masalahnya berapa? Pembatasan masalah. Coba rumusan masalah ada berapa? Rumusan masalah ada 3, Ustaz. Ada 3. Berarti babnya ada 6 nanti. Kalau rumusan masalah itu 3. Ada 2, Ustaz. Yang di PowerPoint. Yang di PowerPoint yang benar. Yang PowerPoint mana? Lupa diubah. Dirubah. Kenapa nggak dirubah dulu tadi? Itu yang nomor 1 masuk. Itu nggak masuk apa? Masuk rumusan masalah nggak? Dari 3 poin itu mana yang masuk? Nggak masuk. Nggak masuk. Nah, berarti kamu baikin yang itu. Nomor 2 sampai Jadi 3. siapa saja orang yang sukses menurut Al-Quran, kan begitu. Kamu ganti bahasanya, kamu singkat. Siapa saja orang sukses berdasarkan atau menurut Al-Quran gitu. Tapi ingat itu sudah disebutin itu. Kan? Apa, Ustaz? Suaranya macet, Ustaz. Sukses itu menurut Al-Quran kan sudah tahu gitu. Tapi ini belum, kenapa ditanyakan lagi gitu. Kan alladzina yu'minuna bil ghaib itu kan maksudnya? Iya, Ustaz. Nah, kalau itu sudah tahu, berarti sesuatu yang baru atau angle yang barunya nggak ada gitu. Kalau yang nomor 2, nomor 3 mungkin lah gitu. Bagaimana menjadi orang sukses? Bagaimana lagi? Tapi kiat menjadi orang, bagaimana kiat menjadi orang sukses? Orang sukses itu. Mungkin kamu gini, siapa namanya si Zuhari? Suksesnya itu jangan secara umum begini, kamu lebih spesifik. Spesifik itu. Yang sekarang ini kan sukses, ya kan? Sukses berbisnis di era pandemi gitu. Bagaimana kiat sukses berbisnis di era pandemi kan begitu. Ya kan? Tapi merubah itu isinya dalamnya itu. Judulnya merubah itu nanti. Coba kamu pikirkan, cari angle yang rumusan masalah 2 itu yang kira-kira ada yang baru lah gitu. Coba ada yang nggak yang baru kamu? Coba dari ayat 3 sampai 5 itu. Jadi yang pertama kan sukses, bagaimana sukses berdasarkan Al-Quran secara global. Kemudian kalau kedua, sukses secara Al-Quran global semuanya, berarti semua ayat itu kan menjadi landasan. Bukan Al-Baqarah saja. Ngerti ya, maksud saya nggak pertanyaannya itu sih? Ngerti, Ustaz. Nah, dari dari ayat 5 sampai 5 surat Al-Baqarah itu, kamu cari sudut hal yang baru dulu gitu loh. Karena kalau beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ya kan, itu semuanya sudah ada kan?
Iya, Ustaz. Jadi ini tidak ada hal yang baru gitu loh maksudnya. Ya. Nah, ini coba kamu lihat ini. Tujuannya masalah, tujuan apa? Tujuan penelitian juga harus apa? Harus 2 ini nanti. Harus 2 juga, nggak boleh 3 juga ini. Diperbaikin itu. Berarti masukan saya di sini. Nah, ini cari hal yang baru gitu. Ya kan, jangan yang sudah ditanyakan lagi gitu kan. Contohnya gini, kamu tahu jam kamu itu di atas meja kelihatan. Di mana jam saya? Berarti itu nggak tepat kan? Kecuali kalau jam kamu tuh hilang, di mana saya harus mencari jam kan begitu? Ya kan? Nanti apakah mencari di dalam rumah atau di luar rumah kan seperti itu gitu. Nah, kamu kronologikan. Kamu tadi ini hari ini di mana aja gitu. Ngerti maksudnya? Ngerti, Ustaz. Coba kamu revisi sedikit lah biar ada yang baru nanti ya. Baik, Ustaz. Kemudian rincian pustaka enggak, langsung bab 2 ini. Coba bab 2 tentang apa tuh? Bab 2 tentang Coba kamu bab 2 baca. Teori bab 2 tentang teori tentang al-muflihun. Kan judul besarnya apa? Sukses dalam Al-Qur'an. Sukses dalam Al-Qur'an. Berarti kamu harus mendefinisikan apa? Berarti yang A besar itu pengertian sukses. Ya kan? Yang kedua, pengertian yang B besarnya pengertian Al-Qur'an. Definisi Al-Qur'an itu apa di situ? Ngerti nggak? Ngerti, Ustaz. Terus nanti kamu tambahin. Jadi nggak teori lagi. Ya kan? Jadi bab 2 itu kamu akan mendeskripsikan judul besarnya itu gitu. Maka bilang landasan teori di situ. Terus kamu jangan menggunakan kata al-muflihun lagi, langsung aja sukses aja gitu. Jangan diulang-ulang. Makanya di sini. Ya. Berarti ini saya kasih tambahan. Saya kasih tambahan di sini. Kata utama dalam judul. Jadi dalam judul itu ada berapa kata utama? Pertama apa tadi? Sukses. Ya kan? Terus yang kedua apa? Al-Qur'an. Ini enggak bacaan itu. Nah, itu. Kata sukses Al-Qur'an itu harus kamu apa? Berarti yang A besar itu apa? Definisi sukses. Definisi sukses. Ya kan? Terus yang B-nya apa? Definisi Al-Qur'an. Definisi Al-Qur'an gitu. Ya kan? Ya, Ustaz. Kalau kamu ngambil apa tafsir Quraisy Shihab, nanti masukkan yang C profil singkat Quraisy Shihab kan di situ dan tafsirnya kan di situ. Berarti yang C profil Quraisy Shihab dan profil singkat Quraisy Shihab dan tafsirnya seperti itu ya. Kemudian kita lanjut yang bab 3 coba. Nah, ini nih. Yang C ini si Saifuddin. Ketika itu. Berarti ini bukan alasan ini. Profil singkat Quraisy Shihab dan tafsir Misbah gitu. Di sini jelas gantian itu. Kalau bisa jangan tafsir Misbah aja dalam Al-Qur'an kan semua tafsir sama kan begitu. Saifuddin. Ya, Ustaz. Kamu ngantuk itu? Enggak, Ustaz. Kurang sehat. Yang ketiga apa ketiga nih? Ciri-ciri orang yang sukses berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Yang ini nggak usah diulang lagi, kan kita sudah tahu judul besarnya tadi. Berarti ini kamu ganti jangan ciri-ciri. Tadi apa? Kriteria orang sukses dalam Al-Qur'an.
Ya kan? Iya, Ustaz. Nah, terus di sini ini kan A besar. Kamu akan menafsirkan ini kan? Iya, Ustaz. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika ayat-ayatnya. Tafsir sebelumnya apa sebelumnya? Sebelum apa, Ustaz? Ini kan ulaika itu isim isyarah. Berarti ada orang yang ditunjukkan nih sebelumnya apa mereka itu? Berarti di situ kan itu ulaika ala hudan. Berarti yang A besarnya itu adalah memperoleh hidayah dari Allah. Ya kan? Yang A-nya itu memperoleh apa? Hidayah dari Allah. Sementara orang yang memperoleh hidayah dari Allah itu cirinya apa itu? Yang 5 itu kamu sebutin. Ya? Nah, ini kenapa Ali Imran juga disebutin lagi di sini? Nggak ada hubungannya itu. Ya? Berarti kamu nyari muflihun semua ayat ini kalau gini caranya. Mengumpulkan ayat yang ada muflihunnya, Ustaz. Bukan, kamu itu di luar pembahasan. Pembahasan kamu tuh surat Al-Baqarah tadi kan? Iya, Ustaz. Ini berarti enggak ini gitu. Enggak masuk pembahasan itu sebetulnya. Ya, penafsiran ulama gitu. Ini melenceng itu kamu buatnya tuh. Arab itu. Ini kamu ngumpulkan kata-kata muflihun berdasarkan Al-Qur'an ini juga enggak menjawab rumusan masalah. Jadi bab ketiga itu menerjemahkan atau menjawab atau menganalisa rumusan pertama. Jadi kamu pertama kan apa ciri-ciri, apa kriteria orang sukses? Kriteria orang sukses, orang yang mendapatkan hidayah. Bukan dapatkan hidayah tuh ini gitu. Ya kan? Ya, terus golongan orang sukses itu. Ini dari mana itu? Ya? Jadi saya tulis di sini bab 3 menganalisa untuk mencari jawaban rumusan masalah pertama gitu. Nah, jadi bab 3 itu menganalisa untuk mencari jawaban rumusan masalah pertama. Rumusan pertama, apa kriteria orang sukses tadi? Ya kan? Nah, bab 4 ini adalah menganalisa untuk mencari jawaban rumusan masalah yang keduanya. Nah, bunyi rumusan masalah kedua apa itu? Zohri, rumusan masalah kedua apa bunyinya? Bagaimana? Bentar, Ustaz. Rumusan masalah kedua. Siapa saja yang termasuk orang yang sukses berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat. Ulangi. Siapa saja yang termasuk orang yang sukses berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Yang ayat itu nggak usah dibaca ulang lagi gitu. Berarti orang-orang sukses dalam Al-Quran di situ. Judulnya, temanya apa? Orang-orang sukses di dalam Al-Quran. Ya kan? Baru A besar apa A besarnya? Jadi ini nggak mengenal surat Al-Baqarah lagi. Nah, mengenal surat Al-Baqarah ini sudah masuk dalam pembahasan bab keberapa? Bab ketiga. Bab kedua. Bab ketiga. Kedua itu judul itu. Oh iya, benar. Ini masih bab 2 ini. Nah, jadi itu melenceng ini kamu. Melencengnya jauh. Ya kan? Jadi asbabun nuzul ini juga ini bicara tentang teori ini masalahnya, masih bab kedua ini. Jadi nggak sinkron dengan rumusan masalah kamu gitu. Jadi rumusan masalah itu pertanyaan yang ingin kamu jawab gitu. Ngerti nggak, Zohri? Ngerti, Ustaz.
Nah, ini juga ini. Rumusan Masa masalahnya saya taruh di bab 4 Ustaz. Hah? Ya, rumusan masalah yang 2 tadi saya taruh di bab 4. Iya bab 4, tapi ini kan nggak menjawab itu. Ini bab 4 ini yang saya bilang ini. Coba mana bab 4? Nih, bab 4 kan ini? Nih. Bab 4 kan? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Ustaz. Terus ini menjawab nggak rumusan masalah kedua? Nggak menjawab kan? Makanya bab keempat itu menganalisa untuk mencari jawaban rumusan masalah kedua. Apa tadi? Orang-orang sukses dalam Al-Quran. Nah, orang sukses itu apa? Kalau di Indonesia orang yang banyak duit, yang bisa jalan-jalan, betul nggak? Yang berpendidikan tinggi, yang istrinya 4, seperti itu, betul nggak, Saifuddin? Iya, Ustaz, betul. Tapi ini harus dianalisa dari surah Al-Baqarah itu, gitu. Ya? Nah, ini yang ini mengenal surah Al-Baqarah itu masuk dalam pembahasan bab 2 itu. Itu pun kalau penting gitu. Jadi bab 4 ini belum kamu jawab di sini. Ngerti nggak Saifuddin? Ngerti Ustaz. Coba rumusan apa? Yang ini apa? Yang bab kelimanya coba. Biar cepat. Bergantian nanti kamu biar ada masukan yang lain gitu. Biar Ustadz Asep sama Ustadz Daris itu. Panjang lagi, tapi semuanya jeruk makan jeruk kamu nih. Belum dibahas tapi enggak ini itu. Tafsir Jalalain apa hubungannya di sini? Tafsir jalan itu jalan lain. Quraisy Shihab apa lagi kamu? Kamu tadi bicara Quraisy Shihab, kenapa Jalalain dimasukin juga? Kumpulan penafsirannya Ustaz. Penafsiran ulama. Makanya kalau penafsiran itu macam-macam nggak perlu kamu bilang Quraisy Shihab di situ. Jadi sukses dalam Al-Qur'an. Ya kan? Kesimpulan ada berapa ini? Ada 4. Terus rumusan masalah ada berapa? Rumusan masalah ada 2. Mestinya kesimpulannya juga ada 2. Kesimpulan pertama itu menjawab rumusan masalah pertama. Yang kedua itu menjawab rumusan masalah kedua. Nah ini kan nomor 1 apa? Nama Ayatul Baqarah nggak perlu lagi. Sudah nggak menjawab lagi. Nah itu yang nomor 2 jadi nomor 1. Ada beberapa keutamaan surah Al-Baqarah. Itu nggak keutamaan lagi. Kita bicara tentang apa tadi? Sukses. Sukses. Ini kenapa ini? Waduh, kamu banyak perbaikan tuh siapa namanya? Saifuddin. Saifuddin? Iya, Ustaz. Banyak perbaikan itu, kamu melencengnya jauh itu. Ustaz Daris kayaknya ada cukup dulu, terlalu jauh melencengnya. Antum aja yang nanti ngasih masukan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sunardi Basri. Tambah perpanjang kalam nanti kesimpulannya di akhir biar ada pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz Acep. Jazakallah khairan Ustaz Sunardi. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ustaz Acep Aryadi sebagai pembimbing dan juga penguji 2. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Asatidzah wabil khusus dosen penguji munaqashah mahasiswa atas nama Muhammad Saifuddin Zuhri. Saifuddin Zuhri, nggak ada Muhammad ya. Yang pertama Dr. Sunardi. Kemudian selaku ketua sidang itu ada Dr. Darismono ya. Alhamdulillah
pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim Ustaz, bermuajahah seperti itu, meskipun ala kulli hal kita melalui media Zoom ini ya, mudah-mudahan silaturahim kita tersampaikan seperti itu Ustaz. Terima kasih kepada Ketua Sidang yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan skripsi dari akhina Saifuddin Zuhri. Afwan Ustaz, sebelumnya untuk pertanyaan anak di bab berapa Ustaz? Apa bebas seperti itu? Silakan, boleh di bab 3 dan 4. Di bab 3 dan 4 Ustaz ya. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sunardi ya. Al-Ustaz Dr. Sunardi tadi sudah luar biasa menyampaikan beberapa masukannya kepada mahasiswa terkait Saifuddin Zuhri, mudah-mudahan menjadi perbaikan dan pembelajaran supaya bisa diperbaiki dan direvisi di kemudian hari seperti itu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, kepada penulis ya, peserta ujian Saifuddin Zuhri yang memang sudah menyelesaikan tulisannya ya, ala kulli hal meskipun banyak kekurangan di sana sini ya. Mudah-mudahan tidak menjadikan patah semangat nih pada mahasiswa ya. Setelah ini ada revisi ya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Di bab 3 tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sunardi ya. Sebenarnya dari awal saya agak nggak mudeng gitu, ataupun bahasanya tidak relevan gitu. Ketika Anda membahas sukses, tapi yang Anda gali, yang Anda kaji itu dengan diksinya menggunakan al-muflihun. Jadi ini agak sedikit keluar gitu. Ya meskipun tadi alasannya muflihun itu diambil dari bahasa Arab sukses itu. Kan tetapi kan kalau kita terjemahkan lain belum tentu juga sukses itu al-muflihun, apa al-faizun ya dan sebagainya. Sementara judul besar deskripsi penulis adalah sukses gitu. Sementara yang digunakan diksi di sini adalah al-muflihun. Dari mulai di bab 2, kemudian di bab 3 ya. Di bab 3 kalau kita lihat di sini ini seakan-akan ini clipping ayat gitu ya. Saya melihatnya ini hampir 2 halaman mau bikin clipping ayat ini. Ini oke ya. Jadi jangan terlalu banyak-banyak ini ngambil ini ya. Ustaz Zuhri ya. Yang terlalu banyak-banyak ngambil ayatnya gitu. Muflihun sampai ditulis berapa ayat ini di surat ini atau bahas. Ini kita ini lagi bukan bikin clipping ayat, tapi kita bikin karya ilmiah ya. Gitu, beda ya antara clipping ayat dengan karya ilmiah. Jadi cukup nanti kalau memang mau mengambil ayat ya 1 atau 2 ayat, kemudian nanti itu ditafsirkan ya. Mengambil siapa? Kalau memang temanya Pak Prof Quraisy ya Anda berarti penafsirannya Pak Prof Quraisy seperti itu. Jadi tidak menampilkan ayat-ayat gitu ya. Kemudian saya lihat juga dari bab 3 ini hampir sama sekali tidak ada footnote-nya ini. Jadi, wah ini Anda ini sangat pintar sekali ini ya, Masya Allah ya. Ada Ustaz dari lupa naruhnya Ustaz dari ya. Jadi berarti ini sebenarnya ada atau tidak ada ini Ustaz Zuhri? Ada Ustaz, lupa naruh
Soalnya ini ngambil dari PDF juga. Oh, lihat ya. Kumpulan PDF. Saya dari halaman 28 sampai halaman berapa ini nggak ada footnote-nya kalau di apa namanya skripsi antum yang kasih ke saya ini. Ya, nggak ada sama sekali footnote-nya. Ini kan nggak bisa ini dianggap sah karya ilmiah kalau nggak ada footnote-nya, kecuali kita orang pintar gitu kan. Itu semua ilmu dari kita, nggak ada kita apa namanya mengambil dari karya-karya orang lain gitu ya. Jadi ini dianggapnya ini logika kita semua gitu. Jadi bab 4 kemudian di bab 4 ya Zuhri, analisis surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 ya. Di sini Anda mengemukakan ada mengenal surat Al-Baqarah dan keutamaannya seperti ini, nggak perlu ya Ustaz. Kenapa harus menampilkan ini dari analisis? Menurut saya ini tidak perlu. Ini surat Al-Baqarah merupakan surat kedua dalam mushaf ini itu analisis. Langsung saja to the point. Kalau memang Pak Prof Quraisy ya silakan ayatnya diambil, kemudian karya apa penafsiran beliau seperti apa, kemudian dari penafsiran beliau apakah mau dikomentari atau tidak dan sebagainya. Jadi mengenal surat Al-Baqarah dan keutamaannya ini tidak usah teori mengkaji lagi teori Al-Baqarah di bab 4 karena judulnya ini analisis surat ya. Apalagi seharusnya kalau memang Pak Prof Quraisy ya berarti di bab 4 inilah dituangkan semuanya apa namanya analisis beliau mengenai ciri-ciri apa namanya orang-orang sukses ya sebenarnya, baik itu dari kitab tafsir Pak Quraisy Shihabnya atau mungkin dari buku-buku beliau ya. Jadi dituangkan semua di sini karena ini judulnya Pak Prof Quraisy. Jadi jangan lagi ngebahas tentang teori secara teoritis surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah diturunkan di Mekah, ayatnya ada sekian. Ini bab 2 kayak gitu-gitu ya. Baik, Ustaz. Baik, mungkin itu saja dari saya ya, karena tadi juga dari Dr. Sunardi sudah banyak sekali ya untuk masukannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Adanallahu wa yakum ajmain. Apa itu bihada Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya pada Acep Aryadi MAG. Baik, berikutnya tiba giliran saya untuk bertanya kepada penguji, pada mahasiswa. Oh ya, sebelumnya ini saya tanyakan, ini skripsi dibuat dalam berapa lama pembuatannya ini? Saifuddin Zohri. 1 bulan, Ustaz. 1 bulan.
Oke. Terus yang kedua nih saya ingin tanyakan juga, apakah Anda melihat ataupun mengacu penulisan ini, penulisan skripsi ini mengacu kepada buku panduan atau tidak? Sedikit Ustaz, sedikit membaca buku panduan. Sedikit atau Membaca. tidak? Sedikit membaca Ustaz. Jadi hanya sekilas melihat dan baca sedikit yang pentingnya saja. Iya, artinya dari jawaban itu bisa kita pahami bahwa Anda harus banyak baca gitu, harus banyak baca buku panduannya, sehingga paling tidak apa yang ditanyakan oleh penguji 1 dan penguji 2 itu sebenarnya berkaitan tentang tata cara penulisan skripsi. Dan walaupun mungkin ya panduannya berupa syarat, tetapi tetap saja tata cara penulisan secara umum itu hampir sama, ya. Cuma bedanya adalah ada bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia mungkin jauh lebih mudah karena bahasa ibu lah, atau bahasa kita. Nah, jadi pesannya adalah nanti ketika perbaikan Anda harus betul-betul memastikan bahwa tulisan-tulisan yang ada di skripsi ini betul mengacu kepada panduan penulisan skripsi yang ada di STIO. Itu ya. Ya, Ustaz. Karena nanti ketika Anda mengedit, merevisi dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Sunardi maupun Ustaz Acep tadi, itu kalau di luar dari panduan nanti tambah melenceng lagi nanti, ya. Artinya arahnya seperti apa gambarannya itu ada di buku panduannya. Nah, kalau tidak mengerti buku panduan, boleh nanti misalnya bertanya baik itu kepada pembimbing ataupun kepada idaroh untuk menjelaskan, ya. Jadi nanti idaroh akan menunjuk ustadznya, ya. Kalau memang nanti pembimbing, kalau memang dibutuhkan hal itu, cukup pembimbing, saya rasa sih insya Allah cukup. Ini. Kemudian yang kedua adalah ya, punya PDF-nya nggak? Saya kalau bukunya mungkin lama, Ustaz. PDF-nya punya nggak? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Tapi ini saya pakai ini laptop teman buat sidang. Ya udah, nanti dibaca lagi. Ya, baik, jadi Ustaz. dibaca lagi. Dan ini sangat krusial, ya, karena tadi dibilang oleh Sanori betul bahwa isinya melenceng begitu dari tata cara penulisan skripsi. Baik, saya akan, walaupun demikian, saya akan bertanya terhadap Anda terkait ini, terutama di bab 1, ya, di bab 1 di pendahuluan antara pembatasan masalah dan perumusan masalah. Jadi seharusnya perumusan masalah itu didahulukan. Perumusan masalah didahulukan, ya, baru kemudian pembatasan masalah. Boleh juga sebaliknya, tetapi tetap saja nanti mengacu kepada penulisan panduan penulisan skripsi, ya. Dan betul, ya, jangan banyak-banyak, itu cukup 2 saja, tetapi konkret apa yang mau akan dibahas. Dan di dalam penulisan skripsi itu kan tidak hanya untuk sekedar pengetahuan, tetapi bagaimana mengimplementasikannya. Nah, ini yang berkaitan tentang pertanyaan Ustaz Sunardi tadi. Misalnya judulnya sukses dalam berbisnis atau sukses di dalam akademisi, kan bisa juga di tantangan pandemi seperti ini seperti apa. Dan saya rasa itu sangat menarik, ya. Jadi orang dengan kondisi ekonomi seperti ini dan kita bahas dari perspektif ataupun di dalam Al-Quran, maka akan mendapatkan jawaban-jawaban yang mengatasi masalah, ya. Jadi bukan masalah kita bikin tulisan nambah masalah. Nah, ini menjadi problem nanti. Baik. Di sini Anda taruh di latar belakang, ya, latar belakang.
latar belakang ini kan Anda tulis, ini Anda sukses. Oke, sukses menurut bahasa Indonesia katanya kan. Kalau sukses menurut, tanpa Anda melihat skripsi ya, sukses menurut Al-Quran itu seperti apa sih yang Anda pahami dari tulisan ini? Sukses menurut Al-Quran. Ya, menurut Quraisy Shihab lah mungkin. Nggak usah lihat, karena Anda lihat itu kan pasti nyontohin diri. Yang Anda pahami, itu kan yang ada di benak kita ya, atau di benak Anda itu. Sukses menurut pandangan Al-Quran ya? Iya. Pandangan Shihab. Seperti ini Ustaz, beriman kepada Allah, ya. Kemudian percaya pada kitab-kitab Allah. Kemudian di sini berinfak, zakat, dan percaya juga sama hari pembalasan. Itu menurut karakter Al-Quran, Ustaz. Oke, kalau Quraisy Shihab sama ininya penafsirannya oleh Prof. Quraisy Shihab. Bisa Anda tunjukkan nggak di halaman berapa yang Prof. Quraisy Shihab mengatakan yang tadi Anda katakan? Enggak dicantumin, Ustaz. Hah? Lupa dicantumin. Loh, gimana? Ini kan yang paling penting kan Prof. Quraisy Shihab-nya. Kalau nggak dicantumin berarti kan judulnya harus dirubah dengan Prof. Quraisy Shihab. Suara saya dengar? Macet, Ustaz. Putus-putus ya? Iya, Ustaz. Halo? Ya, tadi putus, tapi sekarang udah mulai dengar. Hilang, Ustaz. Ya, speakernya masih mati, Ustaz. Suara speakernya masih mati. saya dengar. Speakernya masih merah, masih mati. Belum buka. Situ aja. Halo? Halo, Ustaz. Betul, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya tentang masih di rumusan masalah yang kedua ya. Jadi di rumusan masalah yang kedua Anda sebutkan bahwa bagaimana menjadi orang sukses berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3-5. Nah, yang Anda sebutkan, yang tadi saya tanya sebelumnya adalah
definisinya atau karakteristiknya. Sekarang bagaimana? Berarti kan caranya. Ya kan? Caranya. Nah, caranya bagaimana? Menurut Prof. Syihab. Halo? Ya, Ustaz. Cara untuk menjadi orang sukses menurut Al-Baqarah 3-5 ini, Al-Baqarah ayat 3-5 berdasarkan tafsir Prof. Syihab. Bagaimana? Ada? Menurut Al-Quran, beribadah kepada Allah yang dilakukan sebanyak mungkin, Ustaz. Gimana? Beribadah kepada Allah yang dilakukan sebanyak mungkin, penuh dengan khusyuk dan ikhlas, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kedengaran, Ustaz? Halo? Ayo silakan. Terus saja. Terus saja siapa? Syarifuddin. Oke, beriman kepada adanya hari akhir, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, beramal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Baik ya. Ini mohon maaf saya beralih ke HP. Jadi tadi banyak beribadah, kemudian apa lagi? Beramal soleh, Ustaz. Beramal soleh. Oke. Nah ini yang dibilang oleh jadi ketika kita menulis skripsi, kita harus memastikan bahwa apa yang kita tulis itu memang betul dikatakan oleh Prof. Syihab, misalnya yang kamu ambil itu, kamu kutip. Nah, baru dianalisa itulah kamu nanti di akhir dari tulisan bahwa yang saya pahami dari tulisan Prof. Syihab itu seperti ini, A, B, C, dan D. Itu ya, paham ya? Iya, Ustaz. Ya, karena itu penting, karena itu inti dari skripsi ini. Sebab kalau itu tidak ada, maka yang kedua dan ketiga, ya kan, bab ketiga dan keempat itu secara tidak langsung dia langsung secara tidak langsung mengurangi nilai dari skripsi kamu ini, itu ya. Ya, ibarat kata tuh belum jadi ininya, belum jadi skripsinya ya, masih butuh proses lagi. Ya. Mohon tata caranya dilihat betul ya. Jadi kita sebagai penguji dilematis nih, di satu sisi untuk memberikan nilai kepada kamu kan di satu sisi sebagai tuntutan, yang kedua ya kesian juga gitu ya. Jadi ala kulli hal ini coba kamu perbaiki dengan sebaik-baiknya. Terutama tadi masukan-masukan dari para penguji ya. Nah, ini penguji kita alhamdulillah luar biasa sudah memberikan masukan-masukannya. Nah, apa yang sudah dicatatkan oleh penguji-penguji tadi atau yang sudah diujikan tadi, nanti coba kamu lihat lagi nih ya rekamannya. Lihat lagi rekamannya dan diperbaiki dengan sesuai dengan catatan-catatan tadi. Baik, ya, saya mau tanya banyak, cuma karena memang skripsi ini seperti ini ya, sudah nanti coba kamu perbaiki aja ya.
Baik, Ustaz. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari penguji 1 dan 2 kepada Ustaz Sunardi, Basri, dan Ustaz Acep. Silakan untuk pertama. Silakan Ustaz Sunardi. Terima kasih, Ustaz. Jadi kamu harus kerja keras lagi di Saifuddin itu untuk merubah skripsi kamu itu. Kalau saya kasih masukan supaya ada hal baru, kamu ganti kiat sukses dalam berbisnis di era pandemi, gitu kan. Kiat sukses berbisnis di era pandemi, ya kan, studi analisis surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai berapa itu? Kan qad aflahal mu'minun gitu. Orang sukses bisnis harus bisa menjalin komunikasi dengan Tuhannya, kan begitu. Ya kan? Itu yang itu ada angle-nya banyak itu. Kalau yang surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 itu angle barunya sempit itu. Ya. Tersebut deh. Jadi kiat sukses bisnis di era pandemi, ya kan? Studi analisis surat Al-Mu'minun yang panjang itu. Al-Mu'minun ayat 1 sampai berapa itu yang kriteria qad aflahal mu'minun dan seperti itu. Jadi tetap kamu masih menggunakan kata apa? Kata apa tadi? Sukses. Nah, jadi mungkin bab 2-nya nggak perlu banyak perubahan, mungkin rumusan masalahnya nanti kamu ganti begini datanya, ya. Kerja keras ya. Ya. Kerja keras. Oke, terima kasih banyak. Ustaz Desmono. Baik, terima kasih Ustaz Sunardi. Ya, mohon dicatat dengan baik nih. Kalau nggak kamu catat nanti, ya karena skripsinya itu akan di-upload di website STIU. Nah, nanti akan dirujuk oleh mahasiswa-mahasiswa setelah kamu ini, ataupun mahasiswa-mahasiswa di universitas maupun di kampus lain. Nah, kalau kamu bagus kan nanti kamu sendiri yang akan merasakannya, tetapi kalau sebaliknya kan bukan kamu saja yang merasakan gitu loh. Jadi semua instansi kampus, dosennya kena, mahasiswanya kena gitu ya. Jadi ini harapan besar sekali agar kamu memperbaiki sesuai dari arahan penguji, ya mungkin juga arahan pembimbing, juga nanti dilihat kembali dari panduan penulisan skripsi. Baik, berikutnya Ustadz Acep. Baik, syukran pada Ustadz Desmono yang telah memberikan waktunya. Last statement atau closing statement dari saya pada penulis Ustaz Saiful Zuhri, jadikan ini sebagai pengalaman ya, pengalaman. Mudah-mudahan tidak menjadikan sebuah mental Ustaz Zuhri ini ngedon gitu, akhirnya nggak mau revisi dan akhirnya nggak selesai nanti ya. Jadi tadi jadikanlah ini sebagai pengalaman dan pelajaran. Jadi masukan-masukan yang disampaikan tadi oleh penguji baik dari Ustaz Sunardi atau Ustaz Desmono sebagai bahan perbaikan ya. Karena tadi tulisan kita mencerminkan karya ilmiah kita gitu ya. Apalagi kalau diupload beneran, bukan beneran, emang diupload. Jadi ya, antum dan saya juga malu sebenarnya ini. Mohon maaf nih kepada Ustadz Sunardi dan Ustadz Desmono, nih saya juga sebagai dosen pembimbingnya. Dan kalau antum jelek saya juga ikut. Ya. Sorry. Jadi ini antum nih harus asyadul jihad gitu, sepertinya ini ya. Berjuang keras gitu ya. Itu untuk memperbaiki skripsi antum ini. Lebih khusus tadi masukan dari Ustadz Sunardi terkait judul ya, itu sangat relevan dan kontemporer sepertinya ya. Jadi untuk mengatasi sukses, bagaimana sukses di era pandemi, sebetulnya mungkin nanti termasuk perumusan masalah dan latar belakang masalahnya ya, nanti sama penulis nanti bisa dikaji lagi ya, seperti itu. Baik, itu saja Ustadz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Acep Aryadri, MAG, dan Ustadz Sunardi Basri, LC MKOM.
Dan terakhir dari closing statement dari mahasiswa ataupun penulis skripsi, silakan Saifuddin Zuhri. Baik Ustaz. Alhamdulillah sudah selesai munaqasyah pada hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Sunardi Basri Iman LC MKOMI, kemudian Al-Ustadz Acep Aryadri MAG, dan Al-Ustadz Dr. Deris Mono LC SPDI MA yang telah memberikan banyak sekali saran dan masukan atau kritikan yang sangat penting untuk perbaikan skripsi saya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Saifuddin Zuhri. Walaupun dia bilang tadi selesai, sebenarnya selesai ininya aja pertanyaan ya. Adapun revisi tetap lanjut ya, dan saran saya adalah revisinya jangan lama-lama ya. Jangan nunggu setelah wisuda ataupun nunggu lama-lama aja. Setelah ini kamu langsung revisi ya, walaupun rehat sebentar revisi karena masih hangat pertanyaan-pertanyaannya. Habis itu ya terutama sekali masalah referensi ya. Jadi jangan sampai satu berhalaman cuma satu referensi itu ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh penguji dua. Baik, itu saja para hadirin dan juga para penguji dan juga mahasiswa yang hari ini diuji Saifuddin Zuhri. Kami ucapkan selamat kepada Saifuddin Zuhri yang telah melalui munaqasyah atau sidang skripsi pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 3 Maret 2022. Dan saya sebagai ketua sidang mengucapkan juga terima kasih banyak kepada penguji 1 Ustaz Sunardi Basri LC MKOMI, kemudian juga penguji 2 dan sekaligus pembimbing Ustaz Acep Aryadri MAG. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal jariah, sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap terus semangat Saifuddin Zuhri ya. Belajar tidak sampai berhenti di sini, terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita tutup sidang munaqasyah ini ataupun sidang skripsi ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Deres, Ustaz Asep, saya izin dulu ya. Ya, makasih Ustaz. Selamat si Saifuddin. Perbaiki segera ya. Baik Ustaz. Saya izin. Ya. Syukran Ustaz.